A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang sangat banyak kemarin di video saya yang ini, yang dimana di situ saya memberikan penjelasan kenapa saya datang sendirian ke tempat mereka, kenapa saya berani untuk datang ke sana, karena saya memiliki itikat baik. Karena dari mereka pun awalnya itikatnya baik kepada saya, ingin mengajak saya ketemu untuk berdialog, berdiskusi, empat mata mungkin, perkiraan saya empat mata, bertemu berdua begitulah. Karena apa? Saya juga ingin mendapatkan kejelasan mengenai video itu. Apakah yang salam-salaman kepada kiai itu adalah murid-muridnya, santri-santrinya yang masih aktif, atau yang sudah tidak aktif, atau bagaimana? Saya ingin mencari tahu itu. Apakah mereka itu sanak famili atau apa? Kan saya tidak tahu. Hanya ketika saya mendapatkan video itu, saya sama dengan netizen-netizen lainnya. Ketika melihat fenomena nih di media sosial, langsung memberikan komentar. Baik komentar melalui video ataupun ketikan. Ya, ada video, pasti ada yang mengkomentari teman-teman. Baik di kolom komentar atau memberikan reaksi seperti saya. Dan saya sama sekali tidak pernah menjelekkan kiai tersebut. Dan saya tidak menyebut nama beliau, sama sekali tidak menyebut. Dan nanti kita coba simak seperti apa video saya, kalimat saya, agar kalian sama-sama paham apa maksud saya di video itu. Karena di dalam memberikan pendapat, opini, ataupun kritikan terhadap fenomena yang beredar, itu sah dan dilindungi oleh hukum. Asal masih berlandaskan ilmu atau dalil, maka itu sah-sah saja. Bahkan perlu, kata Kiai Khalil Nafis. Kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah. Wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Dan di situ juga saya kan praktisi di media sosial ini. Jadi apabila ada video saya atau pernyataan saya salah, keliru, ya saya siap juga untuk dikritisi, untuk diberikan tanggapan juga. Karena manusia itu tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Apalagi di bab seperti ini, saya pun tidak mengaku paling benar, ya karena saya pun bisa salah. Apalagi katanya ini adalah perkara khilafiyah. Ya sudah, saya menjelaskan pendapat terkuat yang menurut saya benar, ya kalian tinggal memaparkan pendapat terkuat versi kalian. Ya begitu saja, selesai. Bukan diselesaikan dengan cara otot. Karena kalau agama diukur dengan kekuatan otot, Umar pun ketika dikritik oleh wanita Quraisy, ya bisa saja langsung dipenggal kepalanya. Kan selesai. Tapi apa? Umar bin Khattab sekuat itu pun, sehebat itu pun Umar bin Khattab kembali ke mimbar, menunduk dan meminta maaf, beristighfar kepada Allah dan mencabut fatwanya. Umar loh. Jadi semoga ini bisa menjadi refleksi, bukan hanya untuk kepada teman-teman sekalian, tetapi juga kepada diri saya pribadi. Jadi tidak ada salahnya siapapun untuk memberikan tanggapan itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kiai Khalil Nafis, bahwa apapun yang beredar di media sosial itu sah-sah saja untuk kita tanggapi secara media sosial juga. Jadi di situ saya menggunakan hak saya untuk memberikan pendapat. Jadi sebelum saya melanjutkan penjelasan saya yang awal tadi mengenai kenapa saya berani datang sendirian ke sana dan kenapa saya mau datang ke sana, yaitu ada beberapa hal yang perlu kalian simak di penjelasan saya di video ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian mendengarkan isi video saya agar kalian paham maksud saya. Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini. Dan kenapa di situ saya menyebutkan miris ya? Ya miris karena santri-santriwatinya bukan cuma bersalaman tapi cium-cium juga. Lebih tegas lagi kata Nabi Muhammad, apabila seorang lelaki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka ditusuk dengan besi yang tajam itu lebih baik daripada melakukan hal tersebut. Jadi di situ meskipun tidak ada keterangan, yaitu menggunakan kos tangan atau bagaimanapun, intinya berjabat tangan. Dan di situ juga dijelaskan oleh para ulama bahwa yang menjadi permasalahan bukan cuma jabat tangannya, tapi menatapnya. Karena menatap perempuan yang bukan mahram pun apabila dia terjadi gejolak dalam hatinya, kertek dan lain sebagainya, itu bisa menjadi syahwat. Dan itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun saya juga sadar ada pendapat dari Imam Syafi'i bahwa berjabat tangan apabila dengan kain itu diperbolehkan, namun ketiga imam mazhab lainnya itu sepakat akan keharamannya. Karena kata Aisyah, apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keterangan dari klarifikasi santri yang saya temui, mereka adalah alumni-alumninya. Kenapa alumni-alumninya malah tidak mau menjaga gurunya untuk tidak memandang mereka? Harusnya biarkan suaminya saja untuk salaman. Karena apa? Sebelum saya membuat video ini, saya sudah mendengar penjelasan dari beberapa ulama, terkhusus dari kalangan NU juga, bahwa kata Buya Yahya seperti ini. Jadi hukum musafahah sangat jelas.
Kalau ada orang masih bermusafahah, Anda jangan gampang menilai. Mungkin dia seorang ustadz yang setiap malam juga sudah istighfar, atau mungkin seorang ustadz yang memang dia belum bisa meninggalkan itu karena apa? Ini jamaahnya yang masih lemah imannya dan sebagainya. Tapi harus punya prinsip dong. Santri kok masih salaman, itu yang aneh. Kalau orang awam, ibu-ibu, pegawai, bekerja, bukan santri, itu masih mungkin. Ini santri. Hah? Sama ustadznya yang sudah sepuh 28 tahun. Sepuh. Ya janganlah ya. Tolonglah kita menjaga. Semakin Anda menjaga, Allah akan jaga Anda. Nah itu kata Buya Yahya. Ya kalau memang itu bukan santri, maka ya wajar-wajar saja karena masih awam. Tetapi kalau yang sudah nyantri lama di situ, maka ya disayangkan kata Buya Yahya. Dari penjelasan Buya Yahya itu saya mengambil kesimpulan. Karena di awal video Buya Yahya memberikan penjelasan bahwa hukum haramnya mutlak. Dan di sini saya mengucapkan miris karena mereka selain salaman juga tempel-tempel amplop. Ya seharusnya kalau memang mau ngasih amplop, tidak ada salahnya untuk memberi guru kita uang. Tapi paling tidak gak usah di video. Dan kalau memang mau di video, cukup suami-suaminya saja, tidak perlu salaman. Yang menghadap ke guru cukup begini, itu jauh lebih mulia teman-teman. Itu jauh lebih mulia. Bukan berarti saya menganggap ini buruk ya, karena sang kiai pun menggunakan kain pembatas agar tidak menyentuh kulitnya langsung. Dan itu juga saya sebutkan di video ini. Coba kita lanjut dulu. Ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer, baris-baris itu perempuan, entah itu muridnya, santrinya, atau jemaah atau apalah itu. Mereka salaman bergiliran, tempel tangan, meskipun pakai pembatas ya. Ada tuh, saya menyebutkan meskipun menggunakan pembatas ya, pakai kain. Karena saya juga melihat ada kain di situ. Tetapi yang saya anggap miris sampai cium-cium. Jadi ada beberapa hal ya, karena ini pendapat dari ulama, bahkan hadis dari Nabi Muhammad SAW juga tegas menyatakan jangankan sampai dicium, Nabi Muhammad jabat tangan pun tidak pernah. Ini kan pembahasan ilmiah. Ya kita memiliki pendapat masing-masing. Dan saya pun di sini hanya mempertanyakan ya, bukan menghina. Karena memang banyak komentar-komentar di YouTube saya ketika saya memberikan reaction, kritikan atau pendapat terhadap fenomena yang beredar, mereka menganggap saya menghina. Padahal yang saya sampaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan opini saya pribadi ya. Coba kita lanjut dulu. kain tadi. Tapi tetap saja ya, Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dan saya bertanya, misalkan kalian tahu nih, lebih tahu daripada saya, lalu menjumpai ada hadis bahwa Nabi melakukan hal seperti ini, ya tinggal sampaikan ke saya. Maka saya akan tarik ucapan-ucapan saya itu, bahwa saya baru tahu hadisnya. Begitu, wajar. Karena saya sudah menyimak penjelasan dari beberapa ulama, beberapa kiai. Bahkan saya mendengar pernyataan dari Habib, dari beberapa habaib yang juga menjelaskan hukum seperti ini. Dari Habib Taufik Assegaf. Hati-hati. Mari ngono polai tadi kiai salaman sama santriwatinya. Tak apa-apa, saya tidak ada syahwat. Koro kon. Anakmu akeh. Kalau syahwat patung lah kon, dono syahwat. Jangan percaya model-model begitu. Barokah, barokah, barokah itu kalau sesuai dengan ajaran Kalau begitu itu bukan barokah. Itu bahaya itu. Nabi itu loh nggak begitu pak sama istri-istrinya sahabat. Iki ilmu nisa sendok barokah. Jangan percaya kalau ada tokoh agama yang menyatakan nggak apa-apa kalau salaman sama kiai, salaman sama ustadz, nggak apa-apa, nggak boleh, dosa. Itu saya mendengarkan penjelasan beliau dari Habib Fulan-Fulan, ada juga yang menjelaskan hukum ini. Bukan sekonyong-konyong saya langsung mengomentari begitu tanpa ilmu. Saya sudah mengkaji dulu sebelum membahas ini ya. Coba kita lanjut. Apalagi sampai tempel-tempel amplop yang kemungkinan itu ada uangnya. Ya. Mulai kapan ada ajaran seperti itu? Tuh. Saya menanyakan mulai kapan ada ajaran seperti ini, perempuan-perempuan tempel-tempel amplop kepada Nabi Muhammad, kepada Imam Syafi'i, kepada Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi pertanyaan saya mengharap adanya jawaban. Saya berharap ketika malam itu klarifikasi, saya akan mendapatkan berbagai macam referensi, pandangan bahwa hal seperti ini pernah dilakukan oleh keempat imam mazhab, bahwa hal ini pernah dilakukan oleh sahabat. Ada salah satu sahabat membuat istri-istri sahabat lainnya atau anak-anak gadis sahabat lainnya dibalut pakai kain yang tebal, salam-salaman, ngasih amplop. Saya bertanya itu cuma karena apa? Agama Islam, agama dalil, harus berlandaskan dalil. Apabila ada pendapat ulama, ya ulama sekalipun yang alim, tapi itu memperselisihi Al-Quran dan Sunnah yang sahih terkhusus,
maka perlu kita untuk hindari. Karena dari ketiga imam mazhab, keharaman mengenai salaman itu kata Imam Hambali ya, ini yang paling tegas kalau menurut saya, baik itu menggunakan alas tangan ataupun tidak, hukumnya sama-sama haram. Begitu. Jadi memang dari ketiga imam mazhab tidak memperkenankan untuk berjabat tangan dengan perempuan. Karena Nabi Muhammad SAW juga tegas dalam perkara ini. Mereka mengutip semua dari perkataan Nabi. Lebih baik seorang laki-laki itu ditusuk dengan besi yang tajam kepalanya daripada menjabat tangan perempuan yang bukan mahramnya. Dulu-dulu saya juga pernah salaman dengan yang bukan mahram, dan setelah saya belajar, saya menghindari hal tersebut. Bahkan saya mengajari kepada murid-murid saya untuk tidak salam-salaman antara laki-laki dan perempuan. Ya, meskipun dulu saya pernah terapkan bebas laki-laki perempuan salam-salaman karena memang saya tidak tahu. Tetapi ketika kita tahu, kata Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ya kita sampaikan dan kita terapkan sebisa kita. Ini kan kita berbicara pendapat sekarang. Ya para ulama ya bisa-bisa saja atau boleh-boleh saja di dalam berpendapat mengenai suatu hukum fikih. Tapi di sini teman-teman perlu kita ketahui bahwa guru dan murid pun kadang tidak sejalan. Contohnya seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang dimana Imam Syafi'i membolehkan untuk seorang laki-laki menggunakan kain di dalam berjabat tangan dengan perempuan. Imam Ahmad bin Hambal juga memberikan komentar terhadap hal ini ketika ditanya oleh muridnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Apabila ada seorang lelaki yang berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, hukumnya tidak boleh, kata Imam Ahmad. Lalu karena orang ini penasaran terhadap hukum yang lebih ketatnya, dia bertanya terus kepada Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana apabila tangannya dililit kain? Tetap tidak boleh, haram, kata Imam Ahmad. Lalu ditanya lagi, dikejar lagi sama orang ini, bagaimana kalau perempuan itu masih memiliki hubungan kerabat dengan si laki-laki? Tetap haram, tetap tidak boleh, kata Imam Ahmad. Lalu karena semuanya diharamkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, orang tersebut memberikan pertanyaan andalan, yaitu bagaimana apabila yang bersalaman adalah anaknya sendiri. Lalu kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Boleh. Jadi yang diperbolehkan hanya anak kandungnya yang putri, begitu. Jadi memang Imam Ahmad ini lebih memilih untuk berhati-hati. Jadi memang ada beberapa pendapat yang dimana Imam Ahmad bin Hambal mengkritisi gurunya sendiri. Karena mereka semua ini, para imam mazhab ini, tidak ada yang mengajari fanatisme. Apabila ada yang salah, maka mereka legowo, teman-teman. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad sendiri, janganlah kalian fanatik kepadaku, kepada Imam Syafi'i, Maliki atau Hanafi. Jangan, tapi ikutilah di antara kami apabila mendekati Al-Quran dan As-Sunnahnya. Jadi memang di situ hukum ketatnya di dalam berjabat tangan. Ya tinggal kalian, karena semua ini akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya berpendapat itu boleh-boleh saja apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika ada kritikan kepada salah satu tokoh, itu bukan berarti benci. Apabila mempertanyakan, kan di situ konteks saya mempertanyakan, bukan menghina. Beda halnya apabila saya menghina, ya. Misalkan saya mengucapkan, oh kiai ini mata keranjang, mau-maunya dia dicium-cium, begini begitu. Baru itu bisa menjadi fitnah dan juga bisa menjadi hinaan karena tidak sesuai dengan konteks. Beda halnya dengan kejadian-kejadian yang pernah saya reaction. Saya berbicara dengan fakta, oknum-oknum kiai, oknum habib, oknum gus dan oknum-oknum yang lain lagi. Karena memang sudah tertangkap, terciduk melakukan pencabulan, bahkan sodomi. Nah itu baru bisa kita ucapkan kalimat-kalimat yang pantas untuk mereka. Begitu teman-teman. Jadi jangan terlalu berlebihan. Karena saya pun di situ di dalam reaksi juga mempertanyakan, memberikan tanda tanya. Coba kita lanjut dulu. Kenapa harus perempuan? Tuh. Kenapa tidak suaminya saja? Atau Tuh, masih dalam konteks bertanya, kenapa harus perempuan yang salaman? Apakah mereka tidak punya suami? Suaminya saja yang salaman. Ini kan bertanya, harusnya dijawab. Bukan langsung, oh Ripas salah. Ya Allah, konteks pertanyaan malah dianggap menghina. Lanjut dulu. saudara laki-laki saja? Kenapa harus perempuan-perempuan yang... Tuh. Kenapa harus perempuan-perempuan? Kenapa tidak laki-lakinya atau suaminya atau adik laki-lakinya, saudara laki-lakinya? Yang perempuan cukup melihat dari jarak jauh agar sang kiai juga bisa terhindar dari menatap kalian, begitu. Karena di dalam hal seperti ini, baik dari keempat imam mazhab, ini tidak ada khilaf nih di antara keempat imam mazhab. Yang menjadi permasalahan itu bukan cuma salamannya saja, tapi pandangan. Ketika ada pandangan mutlak, nah itu seharusnya murid-murid itu menjaga gurunya agar tidak memandang santri-santriwatinya. Tidak perlu salaman. Yang menghadap ke guru cukup begini, itu jauh lebih mulia, teman-teman. Itu jauh lebih mulia. Bukan berarti saya menganggap ini buruk ya. Jadi menghindari dari hal seperti itu tuh
Menurut saya ya wajib menurut saya. Entah kalau menurut kalian itu bagaimana, saya tidak tahu. Karena semua orang ya bertanggung jawab akan dirinya masing-masing. Begitu teman-teman. Lanjut dulu. Na'udzubillah. Ya, mengucapkan kalimat a'udzubillah semata-mata ya kita harus berlindung dari Allah akan kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita terjerumus pada lembah-lembah dosa. Ya, begitu. Lanjut dulu. Mau dicari di dalam kisah manapun, tidak akan kalian pernah jumpai Nabi Muhammad melakukan kegiatan-kegiatan salam-salaman dengan wanita disuruh baris-baris. Sahabat-sahabat perempuan disuruh baris sama Nabi, lalu salaman satu-satu. Tidak ada. Hanya terjadi di zaman sekarang. Tuh, ini adalah pernyataan dari saya di video tersebut ya, dan saya menanyakan juga di situ. Tidak akan pernah kalian jumpai pada zaman Nabi, lalu Nabi membuat para sahabat-sahabat wanita untuk berbaris jejer-jejer salam-salaman. Ya kan saya bertanya juga di situ. Harusnya dijawab. Lalu dianggap salah Harry Pras. Kan Harry Pras menampilkan video gurunya. Ya salah menampilkan gurunya. Kan video tersebut beredar luas di media sosial. Saya pun mendapatkan video itu dari media sosial. Oh, kok ada fenomena seperti ini. Jadi ketika ada video-video seperti itu, maka kita sebagai seorang ya yang sekarang ini sudah zamannya, zaman media sosial, sah-sah saja dan dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan kritikan, untuk memberikan komentar, untuk memberikan pendapat. Boleh dan sah dilindungi oleh hukum. Jadi tidak boleh ada intimidasi, ancaman-ancaman atau apapun kepada siapapun ketika mengutarakan pendapatnya di media sosial. Saya kemarin datang ke sana seorang diri untuk mencari klarifikasi dari mereka. Terlebih santri tersebut menghubungi saya katanya untuk mendialogkan ini secara tatap muka, ya mendialogkan secara ilmiah lah begitu. Saya sangat senang di situ karena merasa saya akan mendapatkan tambahan ilmu dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya sampai di sana ternyata sudah banyak puluhan orang kalau tidak salah, dan itu pun ada oknum-oknumnya yang emosi-emosi teman-teman, sampai main tangan seperti itu. Ya jadi di situ saya tidak sempat memberikan ya hujah saya. Hanya satu kali ketika saya klarifikasi memaparkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila ada seorang lelaki bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya, maka ditusuk oleh besi yang tajam itu lebih baik daripada bersalaman itu. Jadi hanya itu yang bisa sampaikan, tidak bisa menjelaskan banyak hal karena satu-satu dari mereka juga ingin bicara teman-teman. Ya sudah, saya mendengarkan saja, apalagi sampai seperti itu. Ya kalau saya sampai di situ lalu kita berdebat nih, ya berdebat sana sini kan akan semakin panas, ya pasti akan terjadi sesuatu yang lebih parah lagi daripada itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya sudah, saya diam saja, saya mengikuti apa kata mereka sampai saya dibentak-bentak seperti itu, ya saya ikuti saja agar semuanya cepat selesai. Dan saya minta maaf agar permasalahan ini tidak berlanjut. Itu niatan saya. Ya intinya saya datang ke sana adalah beritikad baik, meskipun saya disambut oleh beberapa oknum tidak baik. Begitu teman-teman. Jadi kembali lagi kepada permasalahan bahwa di sini saya dianggap menghina, padahal di situ tidak ada kalimat hinaan sama sekali. Entah ungkapan miris, entah ungkapan pertanyaan, ataupun saya bertanya kenapa di situ. Saya miris kepada santri-santriwatinya, alumni-alumninya malah tidak mau menjaga gurunya untuk tidak memandang mereka. Harusnya biarkan suaminya saja untuk salaman. Kasih amplop silahkan, kasih amplop, tidak apa-apa, tidak masalah. Meskipun kata Habib Bahar Smith, ya kera-kera bersorban katanya. Jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah. Cari amplop, cari kontrak, tujuannya dunia, tujuannya perut. Ya. Itu kata Habib Bahar, bukan kata Harry Pras, nanti dipelintir lagi ya. Jadi silahkan lakukan kegiatan kalian, tapi setidaknya ketika saya membahas hal itu pasti ada hikmahnya teman-teman, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tidak terlepas dari skenario yang Allah tulis. Harry Pras besok begini, Harry Pras begini, Harry Pras begitu, tidak terlepas dari rencana Allah sudah. Agar apa? Agar kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Oh ini hikmahnya, oh begini, sudah sunatullah dan orang bisa melihat. Dan saya juga minta maaf apabila hadis atau pendapat para ulama yang saya sampaikan itu tidak berkenan, yaitu dari kesalahan saya, murni dari kesalahan, kebodohan dan kekhilafan saya. Bukan hadisnya yang salah, tapi sayanya yang salah gitu. Ya udah, saya salah terus. Makanya saya banyak-banyak minta maaf. Karena tidaklah Allah akan memberikan derajat yang lebih mulia kepada hambanya ketika dia ingin meminta maaf, mengakui salah dan lain sebagainya. Dan tidaklah Allah juga memberikan kepada hamba-hambanya yang pemaaf melainkan kemuliaan. Itu
kata Rasulullah SAW. Jadi saya di situ minta maaf karena telah menanyakan kenapa tidak laki-lakinya saja untuk bersalaman dan memberikan amplop itu, dan juga saya telah menyatakan miris kenapa santri-santriwatinya tidak menjaga gurunya dari pandangan kepada mereka. Dan juga saya bertanya apakah pernah Nabi Muhammad mengajarkan hal seperti itu. Istri-istri sahabat di masa sahabat disuruh baris lalu salaman dengan Nabi. Apabila perkataan itu menyinggung, saya mohon maaf ya, tidak apa-apa saya dianggap kok Harry Plus takut sekali menyampaikan kebenaran. Ya bukan takut, tetapi memahami kondisi mereka yang mungkin keberatan dengan cerita-cerita atau dalil-dalil yang saya sampaikan. Ya maafkan saya saja yang salah, kalau dalilnya jangan disalahkan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita ampunan ya, karena jangankan kita, Umar bin Khattab pun pernah salah. Seluruh 4 imam mazhab itu tidak luput dari salah dan khilaf juga. Meskipun mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang kita jadikan hujah pendapat-pendapatnya, mereka juga manusia sama seperti kita. Nabi Muhammad pun juga mengaku manusia biasa sama seperti kita. Kita tidur, kita makan, kita mandi, kita sholat, beristri dan lain sebagainya. Nabi juga mengaku seperti itu. Apalagi kita di akhir zaman gini, semua orang yang di akhir zaman ini pasti tidak akan luput dari salah, khilaf dan lupa, apalagi dosa. Tapi kita selalu berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kekhilafan kita, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan terutama apabila saya punya salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kebodohan dan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.